Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Ismamudi selaku dosen pengampu mata kuliah moneter dan fiskal Islam dan teman-teman semuanya. Langsung saja kepada presentator hari ini, saya persilahkan. Terima kasih, Input. Maaf, screen-nya udah ada? Iya, sudah muncul. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ismamudi MSE selaku dosen mata kuliah kebijakan fiskal dan moneter dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia yang ditulis oleh Ceni Seftarita, dosen Fakultas Ekonomi Unsyah dari Universitas Al-Muslim Biriun, Aceh. Yang pertama ada abstrak. Sifat hubungan antara kegiatan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang beroperasi di Indonesia selama periode 1969 sampai 2004 ialah yang diperiksa. Penelitian ini telah melakukan serangkaian akar unit, co-integration, dan vector error correction model atau VECM, menganalisis untuk memastikan hubungan antara kebijakan ekonomi pemerintah yang termasuk kebijakan fiskal dan moneter dan pertumbuhan ekonomi. Pendahuluan. Siklus bisnis merupakan ekonomi yang kerap terjadi dalam perekonomian suatu negara. Untuk mengantisipasi fluktuasi yang berlebihan pada siklus bisnis, dikenal ada dua kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Secara sederhana, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian dengan mengubah anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Landasan teori. Teori tentang efektivitas kebijakan fiskal dan moneter diprakarsai oleh teori klasik dan teori Keynes. Kedua teori ini memiliki pandangan berbeda tentang efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut di dalam perekonomian. Teori klasik yang di kemudian hari dikembangkan oleh kaum monetaris atau neoklasik yang lebih menekankan pada penggunaan kebijakan moneter dalam mengatasi permasalahan perekonomian. Sedangkan teori Keynes memiliki pendapat yang berbeda dengan teori klasik, yaitu teori yang kemudian dikembangkan oleh aliran Keynesian modern ini menekankan pada beberapa jalur atau mekanisme transmisi dalam kebijakan moneter. Metodologi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari waktu beberapa indikator makroekonomi di Indonesia kurun periode 1970 sampai dengan 2004. Data yang digunakan antara lain bersumber dari Bank Indonesia, indikator utama negara berkembang di Asia dan Pasifik, Departemen Keuangan, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian, serta sumber bacaan lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi atau GDP dengan harga pasar, pajak penghasilan atau PPH, pengeluaran pemerintah, utang luar negeri, nilai tukar rupiah terhadap US dollar, tingkat bunga deposito berjangka 6 bulan,
kredit, dan jumlah uang yang beredar. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil uji empiris dengan menggunakan pendekatan kointegrasi dan FECM, terlihat bahwa dalam jangka panjang kebijakan fiskal dan moneter tidak saling bertentangan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Penemuan tersebut memperlihatkan bahwa strategi koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan dalam jangka pendek. Penemuan tersebut memperlihatkan bahwa strategi koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan dalam jangka pendek. Kebijakan fiskal dan moneter yang sama-sama ekspansif atau sama-sama kontraktif dalam digunakan untuk meningkatkan atau memperlambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil uji empiris dengan pendekatan Danger Causality Test, ada beberapa poin penting yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini. Antara lainnya adalah pembiayaan defisit anggaran dengan utang luar negeri yang tidak dilindungi nilai dari perubahan ini. Tukar dan tingkat bunga tidak efektif pada saat kebijakan moneter dilakukan secara aktif. Kebijakan defisit anggaran hingga 3% dapat diterapkan, misalnya dengan penerbitan obligasi dalam negeri. Lalu, dalam kaitannya dengan kebijakan moneter, mekanisme transmisi moneter Indonesia dengan jalur kredit atau saluran kredit dapat diandalkan sebagai instrumen utama kebijakan moneter. Kesimpulan, penelitian ini mencoba melihat bagaimana hubungan antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam jangka pendek kebijakan fiskal dan moneter tidak saling bertentangan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari adanya hubungan kointegrasi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, hanya kebijakan moneter yang memiliki hubungan keseimbangan dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal dalam jangka pendek terbukti tidak memiliki hubungan keseimbangan dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sangat diperlukan dalam jangka pendek. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang sama-sama ekspansif atau sama-sama kontraktif dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dulu nanti untuk diskusi ataupun komentar kita lanjutkan di akhir ya. Dilanjut kepada presentasi selanjutnya, Bapak. Iya, Bapak. Oke, Pak. Apa sih ini? Dari siapa itu? Bentar. Setelah Maruhiyah, Pak. Langsung mulai aja, Pak. Iya, langsung. Sebelumnya izin off cam ya, Pak. Biar suaranya jelas mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku ada nggak, Teh? Ada. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillahillahidil qahar al-azizul jabbar muqawwirul lili ala nahar tadkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dawil albabi wal i'tibar.
Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi yang ceria ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ismambudi SE selaku dosen pengampu mata kuliah moneter dan fiskal Islam, dan teman-teman yang saya cintai yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang mengambil judul Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk mengantisipasi krisis ekonomi sebagai akibat dampak pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Susila Adianta dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terbit pada jurnal Administrative Law and Governance Journal, volume 2, isu 1 pada bulan Maret tahun 2020. Lanjut. Lanjut kepada latar belakang, bahwa kita tahu pandemi COVID-19 ini melanda semua negara di dunia, tidak terkecuali negara Indonesia. Kesiapan dan ketahanan sosial ekonomi, politik, dan keamanan nasional semua negara diuji untuk mengatasi berbagai dampak yang timbul dari pandemi. Dalam konteks komunikasi dunia, Indonesia sebagai negara modern tidak bisa lepas dari pengaruh dan kerjasama dengan negara-negara di seluruh dunia. Kerjasama dengan berbagai negara yang saling menguntungkan sangat membantu bagi negara Indonesia dalam mewujudkan tujuan memajukan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Nah, kebijakan pembaruan perpajakan nasional yang telah dirancang dengan baik oleh pemerintah pada dasarnya dapat berkontribusi dalam mendukung pembiayaan nasional melalui reformasi, regulasi, dan administrasi perpajakan modern dengan kebijakan dalam praksis perpajakan yang berkombinasikan fungsi-fungsi pajak yang saling bersinergi dengan baik. Melalui studi tentang urgensi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal, dapat diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk membuat kebijakan bagi pemerintah sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini yang sampai sekarang belum berakhir. Lanjut kepada rumusan masalah dari jurnal ini, yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana pengalaman kebijakan fiskal negara Indonesia pada masa krisis ekonomi global, dan apakah kebijakan fiskal tersebut dapat diadopsi untuk ditransformasikan sebagai strategi dalam mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Kemudian rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana keberlanjutan kebijakan pembaruan sistem perpajakan nasional sebagai sumber utama bagi stabilisasi ekonomi dan penerimaan negara yang berkelanjutan untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana sinergi fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga stabilisasi daya saing investasi dan ketahanan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengalaman kebijakan fiskal negara Indonesia pada masa krisis ekonomi global dan apakah kebijakan fiskal tersebut dapat diadopsi untuk ditransformasikan sebagai strategi dalam mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Kemudian tujuan penelitian yang kedua yaitu tentu untuk mengetahui keberlanjutan kebijakan pembaruan sistem perpajakan nasional sebagai sumber utama bagi stabilisasi ekonomi dan penerimaan negara yang berkelanjutan untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Kemudian
Tujuan penelitian yang ketiga yaitu untuk mengetahui sinergi fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga stabilisasi daya saing investasi dan ketahanan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Masuk kepada metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yang mana tujuannya itu untuk digunakan dapat mendeskripsikan secara mendalam penggunaan pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam praksis perpajakan nasional. Masuk kepada inti pembahasan dalam penelitian, yaitu yang pertama, pengalaman stabilisasi finansial Indonesia pada masa krisis ekonomi global dengan strategi kebijakan fiskal untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19. Nah, sebagaimana tadi di latar belakang sudah disebutkan bahwa wabah pandemi COVID-19 ini yang melanda hampir semua negara-negara di dunia telah meluluhlantahkan tatanan kehidupan seluruh warga masyarakat di dunia. Kondisi darurat bencana ini telah mendorong banyak pemimpin negara-negara di dunia untuk merefleksi ulang pengalamannya dalam mengatasi krisis finansial yang sudah pernah terjadi dan melanda hampir semua negara. Nah, sejumlah negara di dunia masuk dalam jurang resesi ekonomi 2020. Mereka yang resmi mengumumkan resesi ekonomi antara lain Amerika Serikat, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, dan Jerman. Perekonomian tersebut terhantam pandemi COVID-19 sehingga pertumbuhannya terkontraksi. Teman-teman pasti tahu, kita throwback ke masa lalu pada tahun 1998, bahwa Indonesia sendiri pernah mengalami resesi ekonomi 1998. Pada saat itu merupakan momen yang paling menyedihkan bagi napas politik dan ekonomi Indonesia. Pada saat itu seluruh negara bergejolak, nilai mata uang juga anjlok, dan perekonomian rakyat itu sangat morat-marit, artinya tidak teratur, tidak terarah, tidak terurus. Menjadikan salah satu pemicu mahasiswa pada saat itu turun ke jalan menuntut agar Soeharto hengkang dari kursi jabatan presiden yang memangkunya selama 3 dekade. Soeharto, kita tahu bahwa Presiden Bapak Soeharto ini memangku jabatannya paling lama, yaitu selama 3 dekade. Nah, daya tarik lain yang dapat mengundang para strategi kebijakan fiskal untuk mengantisipasi dampak COVID-19 ini, yaitu daya tarik lain yang dapat mengundang para investor dalam menanamkan modalnya. Di antaranya adalah beban tarif pajak yang diberlakukan oleh negara, pemberian fasilitas dan intensi pajak dengan kebijakan kombinasi tarif pajak yang bervariasi, yang tentunya kebijakan ini telah diterapkan oleh beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Dan tentunya sudah terbukti efektif dalam penarikan para investor untuk berinvestasi di negara-negara tersebut. Nah, dalam hal ini tentu pajak merupakan salah satu yang penting kebijakan fiskal suatu negara dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan pembiayaan pembangunan. Kemudian lanjut kepada pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu keberlanjutan kebijakan pembaruan sistem perpajakan nasional dengan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang berkelanjutan. Nah, dengan adanya pembaharuan sistem perpajakan nasional ini, diharapkan oleh pemerintah akan memberikan iklim yang baru bagi perekonomian nasional dan pembangunan bangsa yang semakin mandiri. Ditinjau dari segi ketatanegaraannya, juga terlihat adanya perbedaan pokok mengenai pelaksanaan pemungutan pajak di zaman kolonial dan di zaman sekarang ini.
apabila pada zaman kolonial itu pemungutan pajak itu semata-mata ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan penjajah. Nah, pada masa sekarang ini, pajak merupakan perwujudan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual. Lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu sinergi fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan menjaga stabilisasi daya saing investasi dan ketahanan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Nah, pada stabilisasi daya saing investasi ini, fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal ini, pajak memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Dalam hal ini, pajak mempunyai fungsi budgeter. Artinya, hal ini berkaitan dengan tugas utama negara melakukan pembangunan, seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Coba teman-teman pikirkan, dari mana sebenarnya pemerintah mendapatkan dananya? Ya tentu, kita langsung otomatis menjawab, tentu dari pajak yang kita bayar kepada negara tersebut. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu pajak dapat berperan untuk mengatur alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan konsumsi atau umum dikenal dengan apa yang dinamakan sebagai fungsi regulasi pajak. Contohnya seperti pajak dengan tarif tinggi dikenakan untuk minuman keras. Hal ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi minuman keras yang beredar di masyarakat. Atau contoh lain misalnya seperti tarif pajak untuk ekspor itu sebesar 0%, yang mana tujuannya itu untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia atau internasional. Kemudian lanjut kepada fungsi pajak yang ketiga, yaitu sebagai stabilisasi ekonomi dari fungsi-fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal. Sebagaimana telah disebutkan itu pada umumnya kebijakan-kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah selalu diarahkan untuk memenuhi ketiga fungsi tersebut secara stimulan. Nah, artinya yang ketiga ini fungsi pajak itu sebagai stabilitas. Artinya karena sifatnya yang sangat luas itu mengenai stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter, bahkan bisa juga mengenai stabilitas keamanan. Nah, berdasarkan dari sifat kebijakan fiskal ini dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu kebijakan fiskal bersifat ekspansif dan kebijakan fiskal konstruktif, yang mana penggunaan ini tergantung pada kondisi ekonomi masyarakat. Suatu tindakan fiskal yang bersifat konstruktif dilakukan oleh pemerintah untuk diarahkan mengerem laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah apabila kondisi ekonomi negara berada dalam keadaan inflasi. Berlawanan dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, kebijakan fiskal yang kontraksi ini dilakukan dengan surplus spending, yaitu dengan cara melakukan peningkatan tarif maupun penerimaan pajak, penurunan pengeluaran pemerintah atau melakukan tindakan kedua-duanya secara bersama. Nah, dengan begitu, pada kondisi pandemi saat ini, apabila perekonomian berada pada kondisi resesi, artinya maka pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif, yang diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih tinggi. Masuk kepada kesimpulan, yaitu fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan kombinasi fungsi mengatur dan stabilisasi ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional. Mempunyai fleksibilitas untuk penerimaan negara yang berkelanjutan.
Keberhasilan kebijakan fiskal untuk meningkatkan daya saing investasi dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global dapat dilihat dari fungsi alokasi anggaran belanja negara untuk biaya pemerintah dan kepentingan umum dalam keadaan seimbang, serta fungsi distribusi untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga stabilisasi pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional. Kebijakan reformasi pajak berkelanjutan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sederhana, mudah dimengerti oleh setiap orang, dan sistem perpajakan yang semakin didasarkan kepada syarat-syarat dan prinsip-prinsip keadilan, kewajaran, serta memberikan kepastian hukum. Adapun kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini menurut saya, untuk kelebihan, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Adapun dengan kata yang digunakan dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan kamus ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia. Itu menjadi kelebihan dari suatu jurnal tersebut. Adapun mengenai kekurangannya, sebetulnya saya pribadi sulit mencari kekurangan pada jurnal tersebut karena ini merupakan jurnal yang sangat lengkap, jelas, tertata juga. Tetapi di sini saya menemukan salah satunya yaitu metode penelitian kurang jelas. Di sini pada metode penelitian ini saya menemukan metode penelitian ini ada pada bagian abstrak. Artinya, jadi sebaiknya penulisan menguraikan metode penelitian sehingga dapat mempermudah pemahaman bagi pembaca dan agar lebih jelas juga. Nah, adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini atau saran artinya untuk perbaikan atau saran untuk peneliti hal-hal yang dilakukan demi penyempurnaan jurnal ini, yaitu pemerintah perlu membuat kebijakan fiskal untuk menciptakan inovasi regulasi perpajakan yang dapat mewujudkan keseimbangan baru antara kepentingan-kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah harus membuat kebijakan perpajakan yang mampu mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal tidak bersifat tunggal dan menciptakan iklim yang kondusif untuk menanamkan modal harus meliputi penataan faktor-faktor tersebut secara simultan dan berkelanjutan. Kebijakan reformasi pajak yang dilakukan pemerintah yang berkelanjutan harus mampu menciptakan suatu sistem perpajakan yang sederhana, mudah dimengerti oleh setiap orang, didasarkan dengan syarat-syarat dan prinsip keadilan, kewajaran, dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Sekian mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila pada presentasi kali ini belum begitu jelas, belum begitu dipahami, karena di sini juga saya masih sama-sama dalam proses tahap pembelajaran. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kepada presentasi selanjutnya. Oke, maaf. Dari voice-nya belum. Baik, terima kasih. Tadi kita skip sebentar. Tadi yang presentasi pertama, siapa namanya? Susi, Pak. Susi ya. Tadi Susi kan belum memuat terkait komentar terhadap jurnal tersebut. Kelebihannya apa sama kekurangannya apa. Itu sih yang jadi poinnya. Untuk dari segi presentasinya udah bagus. Terus yang kedua, saya merasa senang nih kesini teman-teman udah mulai bagus dalam penyajian presentasinya, dalam penyampaiannya, mulai dari keberanian PD-nya teman-teman untuk menyampaikan, terus keberanian dan tidak terbata-bata dalam menyampaikan, itu sudah menjadi progres yang baik dalam menyampaikan materi. Kalau untuk isi kontennya juga udah mulai bagus, sama komentar dalam kelebihan dan kekurangan di jurnal tersebut udah mulai ada perkembangan. Saya terlupa kemarin karena mungkin
belum diingatkan, tapi bukan salah teman-teman sih, karena memang saya lupa untuk mengirim tata cara review jurnal ya. Cuman nggak apa-apa, ini juga udah mulai bagus, nanti saya kirim untuk yang selanjutnya. Hari ini kita nggak akan lama sepertinya, karena memang saya ada kegiatan di kampus sebentar. Untuk presentasi selanjutnya masih ada berapa lagi? 2 ya? 2, Pak. Kita selesaikan sampai presentasi kedua. Nanti kalau udah kita tutup dan saya sampaikan kisi-kisi untuk yang ujian. Berarti kalau misalkan hari ini selesai yang kelompok 3 ya? Iya, Pak. Yang untuk 4 dan 5 mungkin setelah UTS. Minggu depan UTS bukan? Iya, Pak. Minggu depannya lagi. Pertemuan Bapak minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi. Berarti 1 pertemuan lagi, Pak. masih 1 pertemuan lagi ya? Tanggal 7. Betul, Pak. UTS-nya tanggal 14. Oke, baik. Berarti kayaknya nanti bisa kita selesaikan sebelum tes. Jadi maksud saya gini, teman-teman. Presentasi ini untuk jurnal ini kan tujuan saya biar teman-teman punya pandangan besar, sudut pandang yang lebih luas dari banyak sudut pandang terkait kebijakan fiskal dan moneter. Jadi teman-teman dapat kulit-kulitnya nih, walaupun belum begitu memahami. Nah, itu menjadi basic untuk kita masuk ke materinya. Jadi ketika masuk materi kita teman-teman udah nggak harus banyak nyari tahu lagi. Jadi ketika bertanya udah langsung kayak kita saut-sautan gitu diskusinya. Itu tujuan saya kenapa teman-teman dikenalkan dengan review jurnal. Dan ini sebenarnya menjadi basic ketika penelitian nantinya. Mungkin kemarin ada yang bertanya ke saya, mungkin saya belum jawab ya terkait sempat ada yang saya lupa tuh. Format pembuatan jurnal. Ada yang belum saya buka pesannya, karena kalau saya buka ntar ke skip ke bawah, udah nggak kebaca-baca lagi. Intinya ini menjadi pembuka bagi teman-teman untuk mendapatkan sumber referensi dalam penulisan ilmiah, baik itu jurnal atau artikel ilmiah yang ingin teman-teman tulis, maupun nanti ketika skripsi. Jadi sebagai gambaran gini teman-teman. Ketika teman-teman ingin nanti menulis skripsi, kan sumber awal teman-teman menulis skripsi itu ada dari berbagai macam hal. Ada, seingat saya ada 7 cara untuk memulai menulis. Salah satunya itu karena memang kita mulai dari masalah. Salah duanya itu dari fenomena. Misalkan sekarang nih fenomenanya terkait pandemi. Nah, itu menjadi poin awal untuk kita memulai penelitian apa yang ingin kita teliti yang berhubungan dengan pandemi. Itu kan suatu fenomena, itu sumbernya dari fenomena. Atau teman-teman juga bisa dari sumber literatur review, itu biasanya sifatnya kualitatif. Atau bisa juga dari sumber penelitian terdahulu. Nanti teman-teman tinggal mencari gap penelitian. Misalkan nih, kan teman-teman udah banyak baca jurnal nih, dari sumber jurnal ini misalkan ada nih penelitian yang misalkan kita ambil yang kuantitatif ya, yang bersifatnya angka. Ada penelitian yang hasil penelitiannya tidak signifikan, pengaruh A terhadap B tidak signifikan, misalkan pengaruh pengetahuan terhadap perbankan, terhadap nasabah perbankan, bertambahnya nasabah perbankan, pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap bertambahnya nasabah perbankan. Misalkan hasilnya tidak signifikan, pengetahuan itu tidak signifikan berpengaruh terhadap penambahan jumlah nasabah di bank. Nah, itu ketika ada kata tidak signifikan, itu bisa menjadi gap penelitian teman-teman untuk memulai penelitian dengan mengkombinasikan variabel-variabel lain. Nah, itu saya udah berapa tadi? Salah 3-nya terkait bagaimana memulai sebuah penelitian. Apa tadi? Literatur review, itu bisa kualitatif, penelitiannya kualitatif, kita mereview banyak referensi,
Terus yang kedua, yang barusan apa tadi saya bilang, gap penelitian. Berdasarkan gap penelitian, penelitian terdahulu yang tidak signifikan itu bisa menjadi titik awal untuk meneliti dengan merubah variabelnya, mengganti variabelnya, atau mengkombinasikan variabel-variabel baru. Kan misalkan siapa nih, Putri meneliti kemarin tentang pengetahuan terhadap bertambahnya jumlah nasabah. Oh, berarti nanti kita tambah nih pengetahuan dan apa begitu. Oke, terus satu lagi apa? Ada yang ingat nggak? Tadi saya bilang apa? Gap penelitian, literatur review, terus apa? Anjar ngomong nggak kedengeran? Penelitian yang terdahulu, referensi. Referensi, penelitian terdahulu. Iya itu literatur review. Saya sebutin lain nggak? Cuma 2 kayaknya. Berarti 2, maaf. Gap penelitian itu maksudnya yang barusan saya jelaskan. Misalkan ada penelitian yang tidak signifikan, nah itu bisa menjadi gap penelitian teman-teman untuk memulai penelitian. Terus literatur review itu teman-teman baca itu sifatnya kualitatif. Oh, satu lagi maaf, dari fenomena, bisa berawal dari fenomena. Kayak misalkan sekarang lagi tren terkait pandemi, sekarang lagi tren terkait penggunaan masker, itu menjadi fenomena baru gitu. Atau sekarang lagi tren terkait TikTok, TikTokers. Nah, itu fenomena baru nih. Nah, jadi penelitian itu bisa berangkat dari berbagai macam hal gitu. Bisa dari fenomena. Kalau fenomena itu memang susah mencari literaturnya. Kan baru terjadi. Belum ada yang banyak membahas. Enggak? Ya. Jadi hari ini teman-teman udah tahu nih tiga cara untuk memulai penelitian. Bisa dari gap penelitian terdahulu, yang misalkan kesimpulannya tidak signifikan. Terus bisa dari literatur review, teman-teman mereview jurnal-jurnal terdahulu atau penelitian-penelitian terdahulu, dan itu menjadi penelitian kualitatif. Bisa juga dengan cara melihat fenomena yang terjadi sekarang, fenomena pandemi, fenomena media sosial, dan lain sebagainya. Atau di daerah ada fenomena apa, itu bisa diteliti, gitu. Ya, itu informasi untuk teman-teman bisa memulai penelitian. Jadi satu lagi poin saya tambahkan untuk gap penelitian, teman-teman. Teman-teman hanya perlu membaca di kesimpulannya, bisa abstrak atau kesimpulan. Nggak perlu membaca dari awal sampai akhir untuk mencari ya, karena untuk membaca satu-satu kan lumayan lama nanti kalau untuk membaca jurnal semuanya, cari gap penelitiannya. Oke, itu tips tambahan. Kita lanjutkan ke presenter selanjutnya. Yang merasa kemarin belum dijawab WA-nya terkait pertanyaan-pertanyaan, boleh di WA ulang. Sekarang siapa nih? Nur Hayat. Siapa? Nur Hayat. Silakan. Mbak Ainul dulu, Bapak. Oh, Mbak Ainul dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Boleh Mbak Ainul dulu, nggak apa-apa. Kalau udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ismamudi, SE, selaku dosen pengampu mata kuliah Fiskal dan Moneter Islam. Dan juga teman-teman dari kelas SY19 D2 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus COVID-19. Yang ditulis oleh Ayu Veranika dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi dan terbit di IAI Nusantara Batanghari Muara Berlian pada tahun 2020. Latar belakang yaitu wabah COVID-19 memengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar hampir ke 199 negara. Penyebaran virus COVID-19 ini berdampak paling besar pada perekonomian yang dilakukan masyarakat maupun pelaku bisnis. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 2,3% karena virus corona. Namun skenario terburuknya ekonomi Republik Indonesia dapat minus hingga 0,4%. Mengacu pada negara berkembang, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal. Pada saat ekonomi dirasakan berjalan terlalu lambat, dari yang seharusnya yang ditandai dengan rendahnya pertumbuhan dan tingginya tingkat pengangguran, maka dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat diharapkan dapat mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat dan pengangguran dapat ditekan. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang diharapkan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, distribusi penghasilan, kesempatan kerja, dan investasi. Rumusan masalah yaitu bagaimana strategi kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi pada perekonomian Indonesia dalam menghadapi dampak virus COVID-19. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui strategi kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi pada perekonomian Indonesia dalam menghadapi dampak virus COVID-19. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan dan analisa datanya bersifat non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi hubungan sosial dan deskripsi realitas yang dialami respon. Kajian pustaka kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program tertentu. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam negara. Penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri pemerintah dan hibah. Penerimaan dalam negeri pemerintah terdiri atas penerimaan perpajakan. Pengeluaran negara adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro.
Teori inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Faktor yang mempengaruhi inflasi yaitu inflasi karena tarikan permintaan, dan yang kedua inflasi karena dorongan penawaran. Pembahasannya itu kebijakan fiskal untuk penerima negara. Pembayaran pajak pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Kebijakan bebas pajak ini mulai berlaku April 2020. Ini merupakan salah satu paket stimulus kebijakan pemerintah untuk memecah perlambatan ekonomi lebih jauh akibat wabah virus corona. 3 kebijakan lain merupakan penangguhan pembayaran untuk PPh pasal 22, PPh pasal 25, serta restitusi dipercepat untuk pajak penghasilan atau PPN. Untuk penerimaan kepabeanan dan cukai secara nominal realisasinya masih tumbuh sebesar 57,7 triliun atau 27,7% dari target APBN Perpres 54 tahun 2020. Penerimaan ini didukung utamanya oleh penerimaan dari cukai sebesar 36,2 triliun. Kemudian kebijakan fiskal untuk pengeluaran negara. Mengatasi dampak ekonomi dari wabah COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia akan sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan dan kesigapan pemerintah untuk mengatasi wabah tersebut. Beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk efisiensinya, sisi pengeluarannya yaitu yang pertama, penerbitan surat utang atau SUN dalam angka rupiah untuk menekan pembayaran bunga. Yang kedua, melakukan refocusing APBN 2020. Yang ketiga, konsekuensi hukum terhadap penyelewengan dana penanggulangan COVID-19. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang strategi kebijakan fiskal terhadap output perekonomian Indonesia. Dalam pendekatan Keynes, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan marginal for spending to consume. Kemudian strategi kebijakan fiskal terhadap inflasi perekonomian Indonesia. Pada masa pandemi ini, pemerintah mengambil kebijakan yang tertuang dalam 3 stimulus fiskal. Yang pertama, pada Februari, pemerintah memberikan stimulus 8,5 triliun untuk memperkuat ekonomi dalam negeri melalui sektor pariwisata. Yang kedua, pada pertengahan Maret, pemerintah kemudian meluncurkan stimulus lanjutan senilai 22,5 triliun. Stimulus ini berupa kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mendorong sektor industri dan memudahkan ekspor-impor. Yang ketiga, pada akhir Maret, pemerintah menetapkan pembahasan soal berskala besar PSBB untuk menangani penyebaran virus. Stimulus 405,1 triliun juga dikeluarkan mendampingi kebijakan kesehatan itu. Kesimpulannya, itu pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di strategi kebijakan fiskal yang berpengaruh terhadap output dan inflasi pada perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam 3 stimulus. Pembiayaan pemerintah dalam melakukan refocusing atau revisi
terhadap anggaran yang ada di APBN untuk dioptimalkan penggunaannya selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, dengan kebijakan new normal baru-baru ini diharapkan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan beroperasinya sektor industri, perekonomian dapat bergeliat kembali dan mengatur pertumbuhan ekonomi. Sekian dari pemaparan review jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk yang presenter selanjutnya. Ada nggak? Halo, Bapak, maaf. Ada nggak? Kelihatan nggak, Pak? Iya, kelihatan. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada teman-teman semua, yang terhormat kepada Bapak Ismamuddin SE dan teman-teman seperjuangan. Di sini saya akan mencoba memaparkan review jurnal saya mengenai konsep uang dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Di sini diterbitkan oleh Al-Iqtisad, Jurnal Ekonomi, volume 1, nomor 2, tahun 2021, Juli sampai dengan Desember. Penulis di sini yaitu Siti Hikmah Marzuki, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Watampon. Tujuan penelitian di sini. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pandangan Islam mengenai uang dan kebijakan moneter dalam rangka menjaga keadilan, ketentraman, dan keharmonisan sosial ekonomi masyarakat. Sekaligus diharapkan memberikan jawaban atas keruwetan yang dimiliki konsep-konsep ekonomi konvensional bahwa ada suatu sistem ekonomi yang menguntungkan, adil, menenteramkan, yaitu konsep ekonomi Islam. Pendahuluan di sini seperti yang kita tahu ya, salah satu sisi yang paling menonjol dari suatu masyarakat Islam yang diharapkan menjadi suatu jalan hidup dan bukan sebagai fenomena yang terisolasi. Semangat ini harus menembus seluruh interaksi manusia, sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakadilan di suatu daerah telah tersebar ke daerah. Suatu lembaga yang salah tidak mungkin bisa mempengaruhi yang lain, bahkan di bidang bisnis dan ekonomi. Semua nilai harus bergerak ke arah keadilan sehingga secara keseluruhan mendukung, bukan melemahkan, apalagi menghilangkan keadilan sosial ekonomi. Metode penelitian di sini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu uraian terhadap peristiwa atau masalah berupa kata-kata dari orang-orang atau pelaku yang diamati secara langsung. Lalu di sini juga menggunakan penelitian studi pustaka, yaitu menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui karya tulis ilmiah maupun dokumen lainnya yang bersifat relevan. Hasil penelitian. Menurut Kamsir, mendefinisikan uang secara luas sebagai suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat melakukan pembelian barang atau jasa.
Menurut fikih ekonomi, Umar radhiyallahu anha meriwayatkan uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam muamalah manusia. Berdasarkan sejarah Islam, pada masa Rasulullah SAW, mata uang menggunakan sistem bimetallik standar, yaitu berupa emas dan perak. Demikian juga pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Abdul Qadim Jalhu mengatakan bahwa sistem moneter atau uang adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam suatu sistem keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan, di mana kepada satuan ini dinisabkan seluruh nilai-nilai sebagai mata uang. Dalam ekonomi Islam tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan diskon rate tersebut. Bahkan bank sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang diharapkan dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar, menghapuskan bunga dan mewajibkan membayar zakat dengan laju 2,5% per tahun. Tidak saja akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek suku bunga, tetapi juga akan memberikan stabilitas yang lebih besar bagi pemerintah terhadap uang. Kebijakan moneter pada masa Rasulullah SAW melalui kebijakan khususnya meningkatkan kemampuan produksi dan ketenaga kerjaan kaum muslimin secara terus-menerus. Keseluruhan faktor ini meningkatkan permintaan transaksi terhadap uang dalam perekonomian periode awal Islam. Di samping itu, penawaran uang tetap elastis karena tidak ada hambatan terhadap impor uang ketika permintaan terhadapnya mengalami kenaikan. Di sisi lain, ketika penawaran akan naik, penawaran berlebih akan diubah secara mudah menjadi ornamen emas atau perak. Akibatnya tidak ada penawaran atau permintaan berlebih terhadap mata uang emas dan perak, sehingga pasar akan tetap pada keseimbangan. Oleh karena itu, nilai uang tetap stabil. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perbedaan utama kebijakan moneter konvensional dan Islam. Islam tidak mengakui adanya instrumen suku bunga karena jelas dalam Al-Quran riba itu sangat dilarang atau haram. Hikmah pelanggaran riba agar terjadi hubungannya antara pihak pemilik modal dan usaha secara adil. Sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam seperti reserve requirement, overall dan selecting, credit, selling, moral dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit sepanjang sesuai dengan prinsip transaksi syariah, antara lain adalah wadiah, musyarakah, mudharabah, maupun ijarah. Kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tingkat perekonomian yang stabil melalui mekanisme pada harga dan output yang pada akhirnya membawa efek pada variabel-variabel lain seperti tenaga kerja dan pendapatan negara. Kelebihan dari penelitian ini menurut saya penulisannya mampu memaparkan dengan baik setiap komponen dalam pembahasan. Lalu penulis ini memberikan perbandingan yang jelas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan Islam. Lalu yang ketiga itu setiap data dan informasi dipaparkan secara sistematis dan informatif sehingga sangat membantu membaca dalam memahami isi dan tujuan penulisan jurnal. Kekurangan dari penelitian ini terdapat bagian di mana penulis melakukan kesalahan seperti penulisannya, yaitu
ada lembaga keuangan syariah itu dia menggunakan FL gitu, jadi bukan N. Terus di situ juga tidak ada spasi seperti interaksi manusia kan, soalnya saksi ya. Interaksi spasi manusia di situ juga ada kok kekurangannya. Terus yang terisolasi, di situ juga nggak ada spasinya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sudah selesai ya. Alhamdulillah teman-teman, untuk presentasi hari ini kita cukupkan. Untuk next berarti masih ada satu pertemuan lagi. Mudah-mudahan saya sampaikan terlebih dahulu ya. Untuk yang kelompok 5 kan minggu depan kelompok 4 ya. Yang kelompok 5 tetap dipersiapkan PowerPoint-nya. Jika memungkinkan nanti akan kita lanjutkan sampai ke kelompok 5. Jadi nanti benar-benar setelah UTS kita full untuk kita memulai mata kuliah ini ke materinya. Jadi udah nggak ada, kita udah nggak memikirkan tugas presentasi lagi. Ya, tapi kalau memang nanti nggak terkejar di minggu depan yang mempresentasikan terkait hasil review jurnalnya, berarti nanti kita cicil di pertemuan setelah UTS, misalkan di awalnya kita penyampaian materi, nanti di akhir kita tutup dengan satu presentasi gitu. Biar kelompok 5 semuanya selesai presentasi. Oke, yang pasti untuk sekarang saya sampaikan terlebih dahulu yang kelompok 5 tetap mempersiapkan PowerPoint dan tetap dikirimkan ke grup di pekan besok. Jadi pekan besok kita lumayan padat nih, 8 orang, 10 ya. Jadi numpuk. Pokoknya sebanyak yang bisa kita kejar untuk presentasinya biar selesai, biar kita nggak terlalu lama di sini. Jadi habis UTS benar-benar kita dapat full materinya. Oke, teman-teman. Untuk hari ini cukup dulu. Teman-teman silahkan break dulu. Yang belum nyarap, belum sarapan, silahkan sarapan. Nanti dilanjutkan dengan mata kuliah Pak Sakum ya. Benar? Jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Masih ada satu pertemuan lagi sebelum UTS. Dan kita selesaikan untuk presentasi ini. Tetap semangat, kalau ada satu dan lain hal silahkan dikomunikasikan. Terus jangan lupa, saya minta yang belum dibalas WA-nya, yang WA, saya lupa tuh yang WA siapa. Belum saya balas. Intinya belum saya buka, karena memang kalau saya buka nanti ke skip ke bawah, jadi nggak ada notif kalau itu belum kebuka. Kalau udah saya buka nanti saya balas lagi. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Tadi yang buka siapa? Putri ya? Silakan ditutup. Terima kasih kepada presentator hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.